Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Wilny Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Cesha Lesmatupang dengan NIM B1B12060. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sedikit tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara di sini terbagi menjadi yang pertama itu pengertian anggaran. Nah, anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran untuk suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, biasanya lembaga eksekutif atau pemerintah di sini mempersiapkan rencana penerimaan dan belanja negara atau daerah termasuk pos-posnya, kemudian diajukan kepada lembaga eksekutif atau DPR atau DPRD untuk mempertimbangkan dan kemudian diputuskan serta ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Dalam Undang-Undang 1945, Presiden menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tentang keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Nah, anggaran di sini itu termasuk juga dalam APBN-nya. APBN di sini terbagi menjadi 2, pada masa Orde Baru dan menjelang akhir masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru di sini adapun pengeluaran rutin dibedakan menjadi pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang subsidi daerah otonom, serta pembayaran bunga dan cicilan utang lainnya. Yang pertama, yang kedua yaitu APBN. Menjelang akhir masa Orde Baru, yaitu penerimaan di luar minyak dan gas alam sebenarnya berupa penerimaan yang berasal dari pajak, diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai biaya masuk, cukai pada ekspor, pajak pembelian rumah, pajak pembelian bangunan, dan pajak lainnya. Selanjutnya yaitu ada kebijakan anggaran. Nah, kebijakan anggaran di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu perekonomian tertutup, yang kedua itu perekonomian terbuka. Nah, di mana sini perekonomian tertutup terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama anggaran belanja tidak seimbang dan yang kedua yaitu anggaran belanja seimbang. Yang pertama itu anggaran belanja tidak seimbang atau unbalanced budget, di mana anggaran belanja tidak seimbang di sini biasanya akan mempunyai pengaruh yang berlipat ganda terhadap pendapatan nasional. Nah, perubahan tingkat penghasilan itu akan ditentukan oleh besarnya tingkat atau angka multiplier atau angka pengganda. Angka multiplier di sini ditentukan oleh besarnya marginal percentage to consume atau marginal percentage to save, di mana angka multiplier di sini itu biasanya disebut pula dengan angka pengganda besar, yang besarnya adalah 1/1 MPC atau 1 MPS, di mana diketahui besarnya marginal propensity to consume atau MPC, maka akan diketahui pula marginal percentage to save atau MPS, karena MPC tambah MPS sama dengan 1. Untuk kepentingan penggandaan penghasilan nasional, perlu diikhtiarkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki angka penggandaan yang sama dengan angka penggandaan investasi, yaitu 1I, dan juga konsumsi C, yaitu 1/1 MPC, sedangkan untuk pajak yang bersifat lump sum atau T, misalnya angka penggandaan sama dengan minus MPC per 1 MPC. Selanjutnya yang kedua itu anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang atau balance budget, di mana anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa. Nah, sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak-pajak dan sejenisnya. Kalau pajak di sini bersifat lump sum dan setiap pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan penerimaan pemerintah dari pajak, maka kebijakan ini akan menaikkan penghasilan sebesar 1 satuan. Selanjutnya yaitu yang
perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka di sini dari unsur hubungan luar negeri bersifat hubungan luar negeri, dan variabel yang akan diperhatikan adalah ekspor dan impor, di mana ekspor dan impor mengambil variabel yang sama tetapi berbeda letaknya. Nah, ekspor suatu negara akan dipengaruhi oleh pendapatan nasional negara lain. Perubahan tingkat harga barang yang sama di dalam dan di luar negeri yaitu sifatnya bersifat sistem tarif dan kuota, serta besarnya dana atau valuta asing yang ada di negara lain. Karena ekspor berarti masukkan dana dari luar negeri ke negara pengekspor, maka peranan dana hasil ekspor ini sama dengan unsur permintaan agregat yang lain seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah dan dalam pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi di mana negara terlibat dalam perdagangan internasional dan memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, negara tersebut tidak hanya bergantung pada produksi konsumsi internal, tetapi juga terlibat dalam ekspor dan impor barang dan jasa dan modal. Faktor-faktor seperti ini nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, dan aliran modal antar negara menjadi sangat penting dalam perekonomian terbuka. Selanjutnya yaitu kebijakan APBN atau pengalaman Indonesia. Nah, kebijakan APBN di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan antar landasan dan tujuan pembangunan. Nah, di sini kegiatan antar landasan dan tujuan pembangunan ini yaitu tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua yaitu pola anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari sini, pola anggaran pendapatan dan belanja negara di sini yaitu bersifat tabungan pemerintah dialokasikan ke dalam dana pembangunan bersama-sama dengan penerimaan pembangunan yang berupa bantuan luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh penarikan pajak. Dikemukakan bahwa pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena jauh ketinggalan dari negara-negara lain. Walaupun pola umum berdasarkan Pancasila itu selalu mirip dengan pola penerimaan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, yaitu bahwa sebagian besar penerimaan pada pajak berasal dari pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu pajak dan tarif impor digunakan sebagai alat untuk realokasi faktor-faktor produksi, bahan-bahan baku, serta alat-alat mesin yang bersifat padat karya dikenakan tarif impor yang rendah, dengan tujuan agar para produsen dapat mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang tentunya disertai pula dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Namun, demikian karena terdapat faktor-faktor lain yang dampaknya tidak seiringan dengan kebijakan pemungutan pajak, seperti kebiasaan moneter dan perkreditan serta sistem pemungutan pajak yang kurang efektif dan efisien. Maka kebijakan perpajakan dikatakan berhasil. Masih banyak kegiatan-kegiatan padat modal yang dikembangkan di Indonesia, walaupun sebenarnya dikehendaki agar lebih banyak kegiatan padat karya yang harus berkembang. Selanjutnya itu ada pengeluaran pemerintah, di mana di sini semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.